kasih pemirsa, Anda kembali dalam ID Expert Session Closing. Salah satu sumber penerimaan negara adalah tentunya dari dividen Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Lantas bagaimana realisasi setoran dividen BUMN dalam satu dekade terakhir? Kita akan lihat dalam infografis berikut ini. Yang pertama pemirsa, kita akan lihat tentunya adalah informasi mengenai setoran pendapatan BUMN untuk negara periode 2010 sampai 2019, di mana total setoran BUMN untuk negara 2010 sampai 2019 mencapai 1.896,5 triliun rupiah. Kemudian ini terdiri dari dividen 377,8 triliun rupiah dan pajak 1.518,7 triliun rupiah. Jadi terlihat bahwa dividen juga menjadi sumber pendapatan BUMN untuk negara, di mana memang pajak masih lebih tinggi ya. Dan jumlah BUMN di 2010 ada sekitar 145 perusahaan, dan jumlah BUMN di 2019 ini turun menjadi 117 perusahaan, dan data ini kami himpun dari Kementerian Keuangan. Iya, berkurangnya jumlah BUMN pada periode 2010 hingga 2019 juga tidak lepas dari kebijakan restrukturisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah. Restrukturisasi ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi operasional perusahaan negara. Kemudian, bagaimana dengan realisasi setoran dividen BUMN untuk negara, dan BUMN apa saja yang menjadi kontributor pemasukan terbesar untuk negara? Kita simak dalam infografis yang kedua. Seperti bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, ada 5 BUMN penyetor dividen terbesar untuk negara di tahun 2019. Yang pertama adalah PT Bank BRI, kemudian Telkom Indonesia, selanjutnya ada Pertamina, kemudian ada Mandiri dan juga PLN dengan nilai untuk Bank BRI 9,25 triliun rupiah, Telkom 8,45 triliun rupiah, Pertamina 7,95 triliun rupiah, PT Bank Mandiri 6,75 triliun rupiah, dan PLN 4 triliun rupiah. Ini merupakan target dividen BUMN untuk negara di 2020, yaitu 43,8 triliun rupiah. Sementara itu pemirsa, Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen BUMN untuk negara pada tahun ini 26,1 triliun rupiah. Target tersebut turun hampir separuh dari target pada 2020 akibat pandemi COVID-19 yang masih belum usai. Lantas bagaimana dengan porsi kontribusi setoran dividen BUMN per sektor? Kita simak data grafis berikut ini. Target dividen BUMN untuk negara adalah 26,1 triliun rupiah di 2021. BUMN perbankan senilai 11,9 triliun rupiah, BUMN non perbankan 14,2 triliun rupiah. Jadi dapat kita lihat bahwa perbankan memang komposisinya cukup besar ya. Meski 90% BUMN terdampak pandemi COVID-19, namun target kontribusi dividen emiten pada 2021 tetap bisa direalisasikan. Ini penyampaian dari Menteri BUMN Erick Thohir. Pemerintah memang optimis pada tahun ini setoran dividen BUMN untuk negara akan sesuai dengan target yang ditetapkan, di mana upaya pencapaian target tersebut juga dilakukan berdasarkan pembenahan di internal perusahaan. Langkah pembaruan tersebut antara lain dengan perombakan manajemen untuk menangani dampak COVID-19 terhadap perusahaan. Dan tidak hanya berkewajiban memberikan dividen kepada negara, badan usaha milik negara juga mendapatkan hak memperoleh suntikan modal negara untuk peningkatan usaha. Dan berikut ini BUMN apa saja yang memperoleh suntikan modal di tahun ini. Kita simak pemirsa informasi selengkapnya. Daftar BUMN penerima suntikan modal pemerintah di 2021. Ada PT BPUI pemirsa, senilai sekitar 20 triliun rupiah, PT Utama Karya 6,2 triliun rupiah, PT PLN 5 triliun rupiah, dan LPEI juga sekitar 5 triliun rupiah, SMF 2,25 triliun rupiah, PT PAL 1,28 triliun rupiah, Pelindo 3 1,2 triliun rupiah,
kawasan industri Wijaya Kusuma 0,9 triliun rupiah, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia 0,47 triliun rupiah. Adapun total dana suntikan adalah 42 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan suntikan PMN kepada BUMN merupakan upaya pemerintah agar BUMN bisa menjadi motor penggerak perekonomian. Dan kita tentu berharap peran strategis dari BUMN mampu berkontribusi pula secara maksimal dan optimal untuk kemakmuran dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Demikian pemirsa informasi kami seputar setoran ataupun pendapatan BUMN untuk negara. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi.